Kembali di Anju Sore, pemirsa. Saya tadi bertanya kepada Mas Egy. Mas Egy, apakah penghentian sementara penghitungan di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh KPU ini berdampak? Jika memang berdampak terhadap hasil yang muncul di Sirekap, seperti apa dampaknya? Ya, pertama kita perlu melihat ya, penundaan ini juga janggal. Kenapa janggal? Karena satu, instruksinya hanya melalui lisan. Jadi itu juga kan tidak patut sebetulnya dalam pelaksanaan pemilu. Kedua, alasannya juga hanya alasan Sirekap. Padahal Sirekap itu kan hanya alat bantu. Dia tidak mempengaruhi perhitungan suara yang real sebetulnya. Begitu, itu yang harus kita lihat dulu. Kenapa ini ditunda? Kenapa juga alasannya hanya Sirekap? Apakah ada alasan lain? Ini tidak dijelaskan. Dan yang lebih penting lagi adalah kita perlu melihat pengawasannya seperti apa. Karena kan ditunda 2 hari, sementara pengawasan selama ini sudah lemah. Siapa yang bisa memastikan bahwa kotak suara yang ditunda 2 hari dibiarkan begitu ya, tidak dicurangi begitu. Jadi tidak ada penjelasan mengenai hal-hal tersebut. Jangan-jangan dengan tidak adanya pengawasan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, apalagi ini ditunda 2 hari, ada kecurangan di situ begitu. Jadi wajar kalau misalkan publik patut curiga terhadap hal itu, karena memang tidak ada penjelasan yang baik dari KPU, dan KPU juga tidak mengambil langkah yang patut dari awal, yaitu hanya melalui instruksi lisan. Belum kalau kita melihat dari jadwal yang sudah ditentukan, 35 hari setelah pemungutan suara itu kita harus ada hasilnya. Ini kan nanti berdampak pada hasilnya, pada 35 hari tadi. Jangan-jangan malah jadi mundur lagi, dan kalau mundur nanti ada celah lagi untuk melakukan praktik kecurangan. Jadi ya buat saya, selain KPU-nya tidak transparan, KPU dalam hal ini tidak kompeten dalam melaksanakan pemilu, begitu, dalam menyelenggarakan pemilu. Ini permasalahan besar buat saya. Pemilu kita tidak berjalan secara baik dan patut, dan ini salah satunya disebabkan oleh penyelenggara pemilunya yang tidak patut, yang tidak kompeten. Oke, kalau KPU kemudian mengklaim bahwa terjadi kesalahan pada sistem dan sedang diperbaiki, sementara perbaikannya membutuhkan beberapa waktu hingga kembali seperti semula, apakah ini bisa dijadikan argumentasi untuk membenarkan apa yang terjadi dalam sistem ini? Ya, itu juga harus dijelaskan apa yang diperbaiki, bagaimana prosesnya, apa saja yang sudah diperbaiki, dan apa saja hasilnya. Itu tidak dijelaskan juga oleh KPU. Yang dijelaskan oleh KPU adalah hanya pada ada selisih suara yang terjadi dan itu sudah diselesaikan. Hanya itu saja. Padahal sebetulnya dalam hal ini kita perlu melihat ini kesalahan sistem. Oke, kita bisa menerima kesalahan sistem, tapi kita tetap harus menjaga kecurigaan kita. Jangan-jangan ada kesalahan dalam proses keputusan menggunakan Sirekap yang kemudian membuka celah untuk melakukan praktik kecurangan. Jadi perlu ada audit. Itu yang buat kami penting. Audit dari awal, prosesnya seperti apa, apakah memang itu dilaksanakan secara patut, siapa saja pihak-pihak yang terlibat di situ, bagaimana prosesnya dan sebagainya, termasuk jumlah anggarannya. Ini kan jumlah anggarannya nggak kecil gitu ya. Itu ada pajak publik yang jumlahnya miliaran digunakan untuk mengembangkan aplikasi Sirekap. Itu yang baru kita ketahui jumlahnya 3,5 miliar. Tapi jumlah lainnya kan kita tidak tahu. Itu yang harusnya kita periksa. Gitu ya. Dan KPU harusnya menjelaskan bagaimana perbaikannya yang sudah dilakukan. Secara menyeluruh, tidak hanya satu kata atau 2 kalimat gitu ya. Oke, Pak Holik, kalau ada wacana untuk menggelar audit digital forensik terhadap sistem Sirekap, apakah Anda sepakat dengan ini? Ya, saya kira itu bukan soal sepakat, itu harus dilakukan justru. Karena seperti kita tahu bahwa ini kan KPU selalu excuse-nya adalah human error. Ya. Nah, kalau human error itu kan juga harus dijelaskan. Padahal apa para pengguna atau user dari sistem itu error, kan begitu ya. Nah, salah satu yang bisa ditengarai memang ketika memasukkan hasil-hasil suara di TPS ke dalam rekapitulasi. Itu yang memang sering disebut sebagai human error. Nah, persoalannya adalah ketika sistem ini dipakai sebagai sistem resmi dalam penghitungan suara, mestinya kan sudah ada uji coba, kan begitu ya. Nah, dalam uji coba itu ada berapa persen human error yang dilakukan? Kan mestinya harus ada, kan begitu ya.
Tapi kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang itu. Seperti tadi disebut oleh Mas Egy bahwa transparansi yang dibangun oleh KPU itu adalah semu kan gitu ya. Maunya transparan, tapi prakteknya ada hal-hal yang disembunyikan, termasuk juga dalam hal rekapitulasi. Jadi saya kira terkait dengan upaya untuk audit digital forensik terhadap sistem yang digunakan oleh KPU, kami sangat mendukung dan itu harus segera kita lakukan. Karena itu salah satu indikasi kuatnya kecurigaan dan kejanggalan adanya kecurangan dalam proses pemilu. Oke. Mas Egy, kalau tadi dikatakan bahwa ada kecenderungan suara dari partai politik yang kecil ini hilang dan dialihkan kepada partai politik incumbent, apakah Anda juga menemukan hal-hal seperti ini dan apakah itu signifikan jumlahnya? Sejauh ini kami belum menemukan ya, tapi kami juga menemukan secara langsung tidak, tapi kami mendengar kabar tersebut. Dan itu tentunya juga menjadi hal yang mengkhawatirkan karena kecurangan pemilu, dugaannya itu sudah meluas, tidak aneh tapi tetap harus kita jadikan perhatian yang kuat karena itu mencoreng integritas pemilu yang sudah digaungkan oleh KPU dan juga berbagai banyak pihak. Jadi semestinya di sini juga ada peran Bawaslu yang lebih aktif dan Bawaslu perlu menunjukkan bahwa mereka tidak menjadi lembaga yang tidak punya taring. Ya semestinya tidak hanya harus menunggu laporan, tapi juga proaktif melihat dugaan kecurangan tersebut. Terkait dengan aplikasi Sirekap, jadi apa yang harus dilakukan menurut Anda, Mas Egy? Ya, tentu kami pertama-tama mendorong satu audit menyeluruh. Dari situ kita bisa tahu apakah ada kecurangan yang betul dilakukan dalam sistem Sirekap atau tidak. Dan kedua juga harus dipublikasikan anggarannya berapa, besarannya berapa, rinciannya berapa lama, siapa saja pihak yang terlibat. Dan ketiga, ya tentu saja itu diperbaiki. Jangan sampai itu masih terus berlanjut masalah selisih datanya. Oke, sekarang bilang sudah selesai, tapi ternyata di beberapa hari kemudian ada yang rusak lagi, itu artinya masih ada masalah gitu ya. Jadi buat saya penting bagi KPU untuk menyampaikan informasi dengan sebetul-betulnya, dengan sepatut-patutnya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi publik dan menghasilkan informasi yang tidak akurat dalam hal transparansi pemilu. Baik, Pak Holik, terakhir apa yang harus dilakukan menurut Anda? Ya, saya kira pertama bahwa audit digital forensik itu patut dilakukan ya, untuk memastikan bahwa sistem yang sekarang ada itu bisa menjawab kecurigaan publik tentang kecenderungan sistem yang tidak transparan dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh paslon atau golongan tertentu. Yang kedua, menurut saya justru yang paling penting adalah audit secara kelembagaan KPU-nya. Kita ingin tahu sebenarnya sejauh mana yang namanya KPU itu sudah bersikap jujur, adil, terbuka gitu ya terhadap pelaksanaan pemilu ini. Karena kita ingin penyelenggara pemilu itu terutama KPU yang punya kewenangan untuk melakukan eksekusi baik pemungutan maupun penghitungan suara itu secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga yang disebut sebagai pemilu yang berintegritas itu benar adanya. Oleh karena itu maka selain ada audit digital forensik juga ada audit integritas penyelenggara pemilu. Jadi saya kira ini dua yang harus dilakukan secara simultan. Saya kira itu. Baik, audit integritas secara kelembagaan KPU itu sendiri ya. Sambil kita tunggu audit digital forensik itu berlangsung, sekaligus kita tunggu ketegasan dari Bawaslu melihat dan mengatasi hal ini. Terima kasih Pak Abdul Holik sudah bergabung bersama kami. Mas Egy juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-bapak.